الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum Syukran. la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ibu kita Bapak Ustaz Al-Haj Muhammad, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus yayasan sama Syukriya, segenap pengurus DKM Masjid Syukriya, jamaah salat suku, para hujjah, salat satid, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu macam nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Ya sekalian, mari sama-sama kita mulai kembali pengajian kita di pagi hari ini, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mudah kita baca dan mudah kita amalkan. Amin. Ada hadirin yang berniat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Ini sudah enak yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulul Mujtaba wa Habibul Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allimatul kitab. Nafa'ana Allah ta'ala fi ulumihi fid darain thumma al-Fatihah khususan muassis hadiyal mahib Kanjeng Abdul Syukur bin Haji Jaman anallah tabasyahum bil maghfirah wa rahmah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi
dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kita Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Abu Firas radhiyallahu anhu, nada rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Qala al-ikhlas. Dalam lafaz yang lain Rasul bilang juga, saluni amma syi'tum. Fanada rajulun ya Rasulullah mal Islam. Qala iqamus shalah wa ita'uz zakah. Qala famal iman. Qala al-ikhlas. Qala famal yakin. Qala at-tasdiq. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Firas. Abu Firas ini namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, dari kabilah Aslami, dan dia ini salah satu ashabus suffah, seorang dari kalangan muhajirin, ashabus suffah, yang orang itu dikatakan orang yang tidak mampu atau orang fakir, tapi setia dengan Rasul. Rabi'ah atau Ka'ab al-Aslami atau Abu Firas, dia punya anak namanya Firas. Ini sahabat yang setia sama Rasul. Jadi pernah memohon kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia salah satu pelayan Nabi yang dia pinta sama Rasul agar bisa menemani Rasul di surga. Nemenin aja. Ini kan orang yang cerdas, kata Nabi. Man azka unnas. Siapa sih orang yang cerdas itu? Apakah orang yang pandai matematika, orang yang jago menguasai berbagai macam ilmu? Tapi kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan akhiratnya. Nah ini Abu Firas, pelayan Nabi. Padahal sama Nabi pernah ditawari. Jadi Abu Firas ini bilang, yang coba aku pengen ya Rasul, aku pengen terus menemani engkau di surga. Mudah-mudahan kita bisa bertetangga sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pelayan Rasul, dan dalam satu kesempatan habis sholat tahajud, sampai sholat tahajud juga ditungguin. Ngikut tuh sama Rasul sholat tahajud belakang. Habis sholat tahajud Rasul nanya sama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau Abu Firas. Bapaknya si Firas. Rabi'ah, apakah engkau nggak mau nikah? Nah, dibisikin sama Nabi. Kan kita enak kalau ada kiai, ustadz, mau nikah nggak? Nah. Apa kata Abu Firas? Demi Allah ya Rasul, saya nggak mau nikah. Yang saya ingin,
karena saya nggak punya apa-apa yang saya ingin terus melayani engkau ya Rasulullah. Jangankan untuk nikah, menghidupkan istri, untuk diri saya aja saya kewalahan ya Rasulullah. Malamnya habis tahajud ditanya lagi berkali-kali sampai 3 kali. Akhirnya kata ini, baik ya Rasul, engkau udah nawarin aku 3 kali suruh nikah. Akhirnya apa? Aku terima tawaran engkau ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, pergi ke rumah keluarga si Anu dari kalangan Ansor. Nggak disebutin tuh. Barang udah pergi jalan, datang nemuin, bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wahai saudara Ansor, kan ngomongnya nggak enak, orang nggak punya apa-apa, mau ngelamar. Tapi yang nyuruh Rasul. Saya diutus sama Rasul. Suruh nikahin anak tuan. Pakai hakut tauhid lagi. Sesungguhnya saya diutus sama Rasul, suruh nikahin anak tuan. Kan Abu Firas miskin, fakir. Tapi orang Ansor luar biasa. Disambut dengan sopan, dijunjung tinggi. Orang muhajirin ini ditanya, saya terima lamaran kamu untuk meminang anak saya. Tapi tolong bawain emas. Ala kadarnya aja. Udah tuh, balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, diterima ya Rasul. Ya Rasul yang ngelamar. Yang nyuruh Rasul. Kata Rasul apa? Kata Abu Firas, tapi ya Rasul, saya disuruh bawa emas. Orangnya baik ya Rasul. Aduh, orang Ansor kan paling baik dia. Akhirnya apa? Rasul bilang, ngumumin, sahabat, kumpul semua. Kalau kata kita, kumpul semua, kasih nih Abu Firas mau nikah, kasih emas. Yang nyuruh Rasul, sahabat juga pada berebut, pada ngumpulin emas. Tahu berapa gram gak disebutin. Kan banyak tuh emasnya. Datang lagi. Ini emasnya udah ada. Bilang lagi. Besok kita kan mau makan-makan ngawinin. Dalam hadis Nabi, ulin walau bisyahid. Nikahinlah kamu, rayakan pernikahan itu walaupun cuma menyembelih 1 ekor domba atau kambing. Besok bawa makanan buat pesta kita. Ngadu lagi, makanan kagak dibawa. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasul, diterima baik ya Rasul, emas itu baik, sopan, baik, lembut ya. Sebutin dah tuh. Akhirnya bilang, cuma 1 lagi ya Rasul. Apa lagi? Disuruh bawa makanan buat besok hajatan kalau kata kita. Aisyah dipanggil Aisyah, panggil. Ini Aisyah, Umairah, sini. Ya Rasulullah, labbaik, ada apa? Ada apa di dapur? Ada bekal apaan di dapur? Akhirnya apa? Cuma ada 9 takar keranjang gandum. Rasul ngasih tuh gandum 9 takar keranjang. Tahu nggak berapa dengan disebutin jumlahnya. Akhirnya sahabat juga ikut membantu, jadilah pesta pernikahan. Ini Abu Firas, salah satu sahabat pelayan Rasul yang selalu setia dipinta nikah. Yang dia pinta apa? Cuma pengen berteman, melayani Rasul sampai di surga. Masya Allah. Faqala nada rajulun faqala ya Rasulullah mal iman, qala al ikhlas. Kemudian Abu Firas bilang, ada seorang laki-laki, berarti hadisnya di sini dari Abu Firas atau Ibni Asdari al-Aslami dari kalangan Aslam.
Nada rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Ada seorang laki-laki berseru. Nada itu ismun nida. Artinya bernida, menida itu memanggil. Dalam ilmu nahu kalau nida itu ya Rasulullah, harfun nida yaun fathatun dhahiratun fi akhirih. Itu seruan, ya Rasul, mal iman. Apa dijawab? Qala al ikhlas. Iman itu adalah ikhlas. Jadi maksud hadis ini, para muhaddisin menjelaskan ikhlas adalah kunci keimanan. Ikhlas kunci keimanan sejati. Berarti apa? Seorang yang melakukan sesuatu semata-mata karena ikhlas. Jadi kalau udah iman harus ikhlas. Ikhlas itu tulus. Tidak ada apa-apa. Sehingga ikhlas dapat disimpulkan menunaikan niat ibadah atau menjalankan perintah Allah murni untuk Allah. Segala amal ibadah yang dicari keridhaan Allah. Ngapain aja walaupun kecil. Nggak ada maksud. Sehingga dibilang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah nggak merintahkan kamu kecuali ibadah dengan ikhlas. Sehingga di sini diartikan ikhlas itu syarat utama ibadah diterima Allah. Dan ikhlas bentuk integralnya apa? Itu bagian dari iman, dan iman sendiri yang tidak disertai keikhlasan, maka iman itu tidak sempurna. Jadi ikhlas itu penyempurna keimanan kita dalam mengerjakan amal soleh. Satu contoh, orang berinfak dengan tulus. Seperti apa? Dia tidak mengharapkan balasan dunia, tapi balasan akhirat. Ini mohon maaf. Ini kan kadang-kadang masih bagus sedekah. Ada orang usahanya macet atau perusahaannya macet. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibilang, irhamul yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika talina qalbaka wa tudrik hajataka. Kata Nabi, sayangin anak yatim. Usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, kasih makan makanan yang kita makan. Talina qalbaka, hati kamu akan menjadi lembut, hajat kamu akan dikabulkan oleh Allah. Ada yang punya pikiran, boleh nggak? Boleh aja. Ini perusahaan kita macet. Gimana kalau kita ngasih santunan yatim, biar yang pada punya utang pada ngembalin utangnya. Berinfak, bersodakoh, ngasih ke anak yatim. Ada korinnya. Apa korinnya? Embel-embelnya. Embel-embelnya apa? Mudah-mudahan sebab kita nyantunin yatim, besok yang pada utangnya macet, kreditnya pada macet, pada bayar. Boleh nggak? Boleh aja. Cuma tingkat keikhlasannya udah berkurang. Kenapa? Mengharapkan balasan di dunia. Boleh nggak? Boleh. Cuma kalau yang udah benar-benar ikhlas, dia ngasih aja, tangan kiri nggak usah tahu. Dia ngasih aja, tidak ada maksud apa-apa karena Allah. Kalau yang tadi begitu boleh, cuma tingkatannya itu udah ada korinnya, embel-embel. Nggak menyalahkan, sebab Nabi pun memberikan janji. Dalam hadis yang lain, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku bersama orang yatim yang menyantuni anak yatim di surga seperti dua jari. Hakadha asyara bisyababai wal wusta. Seperti digoyangkan jari ini disyaratkan. Seperti dua jari. Artinya apa? Boleh nggak dengan korin yang lain? Ini dagang sepi, usaha macet. Udahlah
kita ngasih yatim, boleh aja. Cuman kayak itu masih ada balasan dunia. Apakah akhiratnya dapat? Tetap Allah berikan. Cuma yang udah tingkatan tertinggi itu tidak ada korin, tidak ada embel-embel. Kenapa? Yang dia harap cuma ridho Allah. Makanya ikhlas ada tingkatan. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau ikhlas itu dia itu mengerjakan sesuatu yang orang yang baru berjalan kepada perbuatan baik. Dia ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun nggak melihat, dia yakin Allah pasti membalasnya. Adapun ikhlas, mukhlis, orang yang sudah menjalankan perbuatan dengan ikhlas. Adapun mukhlas, dia sudah berbuat baik tapi dia lupa dengan kebaikannya. Itu yang tingkatan mukhlas itulah dia dicari oleh Allah, bukan dia lagi yang mencari Allah, dia dicari oleh Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu, artinya yang benar-benar dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, orang nuntut ilmu, boleh nuntut agama, boleh, tapi untuk apa? Tujuannya kata Allah, falaula nafaron min fiqatin minhum ta'ifatun yatafaqahuna fiddin wal yudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdzarun. Kalaulah satu kaum pergi menuntut ilmu agama, kemudian dia pulang ingin mengamalkan, ingin menyampaikan ilmunya, ingin mengajarkan, itu seperti itu cakep. Tapi ketika orang nuntut ilmu, melihat saudaranya, ngelihat ulama terkenal, ustadz terkenal, nah kamu mondok ya. Habis mondok kamu sekolah lagi yang tinggi. Mau ke Mesir, mau ke Saudi, mau ke Madinah, mau ke Tunis, mau ke negara apa lagi dia? Wah, negara Islam dah. Nanti pulang dari sono, tuh kayak ustadz itu. Ceramah di mana-mana terkenal. Kaya. Kan kalau gitu hidup agak kebelangsat. Misalnya, sampai tuh punya ilmu agama mah aman, lu ngajar di mana aja nggak ada pensiun misalnya. Berarti apa? Ada korinnya untuk dunia. Itu apa kata Nabi? Bersihkan niat. Siapa yang niat nuntut ilmu dengan harapan dia itu bisa mencukupi dunianya, maka Allah haramkan wanginya surga. Jarak 500 tahun. Kita mau mondogin anaknya sampai seperti itu. Mau nyokolin agama, nuntut ilmu agama sampai seperti itu. Begitu juga jihad. Siapa yang ikut jihad membela agama Allah? Agar dia mati, nanti mati syahid. Bagus. Tapi masukin awalnya ini, saya ikut berjihad membela agama Allah karena Allah. Dasarin karena Allah dulu. Bukan didasari dengan membela diri sendiri. Saya ikut jihad. Apabila saya mati, maka saya syahid. Nggak dikatakan syahid, kata Imam Nawawi. Kok keras amat Imam Nawawi? Kenapa? Karena di situ dia baru membela dirinya. Dengan harapan ikut jihad mati, nanti dikenang kebaikannya, dia berani, gagah perkasa, hebat. Dia mati, tapi dia baru dikatakan membela dirinya. Kecuali dia masukkan embel kalimat Allah. Saya ikut jihad karena Allah. Apabila besok saya mati ikut jihad, maka mati saya syahid membela agama Allah. Nah, baru dikatakan syahid ketika memasuki kalimat tauhid. Disitulah ada keikhlasannya. Lalu di mana tempat ikhlas itu? Ikhlas itu tempatnya di hati. Nggak bisa ngelihat ikhlas secara zahirnya kita simpulkan, nggak bisa. Wah, dia itu orangnya ikhlas kalau berjamaah. Kenapa?
pakai bajunya warna putih, kainnya warna putih, udah kayak tasawuf, belum tentu juga. Bisa jadi di situ yang kelihatannya orangnya biasa-biasa aja, pakaiannya biasa-biasa aja, lebih ikhlas. Nggak tahu kita. Kenapa? Ini dalam sebuah hadis qudsi. Ikhlas itu Allah dimakna sirun baini wa baina abdi. Ikhlas itu rahasia antara kita dengan Allah. Nggak bisa diceritain. Saya mah ikhlas. Jadi nggak ikhlas? Nggak bisa. Kenapa? Udah diceritain. Intinya apa? Tidak ingin dilihat. Namun ada tempat-tempat tertentu. Kalau memang harus sholat berjamaah, ya dilihat, ya nggak apa-apa. Kalau memang azan harus diketahui orang, kedengaran orang, ya nggak apa-apa. Jangan sampai disuruh azan, mic dipegangin aja. Udah azan, udah. Kok nggak ada suaranya? Takut teriak, dah salah. Kan iklam azan itu. Umuman, panggilan. Keluarin suaranya. Kenapa? Udah azan, nggak ada suaranya. Maaf Pak Haji, saya takut teriak kalau azan saya ada suaranya. Lain lagi ada tempat-tempatnya. Itu seperti itu. Jadi disimpulkan, iman adalah ikhlas. Dalam hadis ini. Ini mengajarkan bahwa keikhlasan lubbul iman. Ikhlas itu intinya keimanan. Jauharoh intinya. Mutiara. Jadi ikhlas itu mutiara keimanan. Mahal. Kemudian ikhlas adalah kunci agar amal ibadah kita diterima dan akan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi dalam lafaz yang lain, saluni amma syi'tum. Fanada rajulun ya Rasulullah mal Islam. Qala iqamus shalah wa ita'uz zakah. Qala famal iman? Qala al ikhlas. Qala famal yaqin? Qala at-tasdiq. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda dalam bentuk kalimat perintah. Saluni, ayo tanya lagi dengan jamak. Amma syi'tum. Silakan kamu tanya sesuka kamu. Silakan tanya yang kalian mau. Fanada rajulun. Fa di sini li takib sebab Nabi menawarkan silakan siapa yang mau bertanya. Fanada rajulun, maka ada seorang laki-laki yang berseru, ya Rasulullah. Mal Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab cuma dua. Iqamus shalah wa ita'uz zakah. Islam itu mendirikan sholat dan mengeluarkan atau memberikan zakat. Pokok cuma dua, bisa jadi pada saat itu perintahnya masih dua. Islam itu masih sholat, Islam itu zakat. Datang lagi setelah sempurna, bunyal Islam alal khamsin, syahadatan la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istatwa ilaihi sabila. Kemudian qala pamal iman. Apa itu iman? Iman qala al-ikhlas. Tadi sudah kita kupas. Qala famal yakin. Apa itu yakin? Yakin itu at-tasdiq. Apa tasdik? Membenarkan. Jadi hadis Nabi ini qala famal yakin qala at-tasdiq. Yakin itu artinya apa? Membenarkan. Yakin itu juga bisa diartikan dalam konteks keimanan, suatu keadaan di mana seseorang benar-benar percaya dan yakin akan kebenaran suatu hal.
walaupun tanpa ada fisiknya, seperti beriman kepada yang gaib, atau secara logika tidak bisa langsung diterima. Jadi beriman itu orang percaya, dan percayanya itu meyakini, membenarkan. Dia yakin ini benar dengan perkara yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Sekarang kita beriman. Kan iman secara ta'rifat atau definisi at-tasdik bil qalbi wal iqrar bil lisan wal inqiyad bil jawarihi wal akmal. Iman itu membenarkan di dalam hati. Habis dibenarkan wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, hari akhir, qada dan qadarnya. Amantu billah, beriman kepada Allah. Kita yakin beriman kepada Allah, padahal kita tidak bisa melihat Allah. Kita yakin kepada hari pembalasan, padahal kita belum melihat yang namanya seperti apa itu hari pembalasan. Tapi kita beriman itu semua. Itu namanya at-tasdik, dan tasdik di situ artinya apa? Al-yakin, dia yakin. Jadi udah membenarkan, dia pun harus yakin. Jadi harus barengan tuh. Antara beriman, membenarkan, dan juga meyakini. Benar adanya hari pembalasan. Benar adanya surga. Benar adanya neraka. Itu seperti itu. Adapun keyakinan di sini mencakup yang pertama pemahaman. Yang kedua pengakuan. Kita udah ngaku, kita pun kudu paham apa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang Rasul, tentang qada dan qadar, juga tentang hari pembalasan. Kan sekarang banyak orang ngaku beriman tapi nggak semua. Ada beriman tapi nggak percaya qada dan qadar. Ada tuh yang gitu. Jadi cukup beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, tapi nggak percaya pada qadar dan takdir Allah. Nggak jadi tuh. Dulu siapa grupnya? Harun Nasution, Nurholis Majid. Itu nggak ada dipakai qada dan qadar. Sekarang ada lagi orang beriman, percaya dengan qada dan qadar, tapi nggak percaya dengan keyakinan adanya hari pembalasan. Ada. Bahkan berani terang-terangan. Seorang artis berani ngomong, saya mah nggak percaya surga sama neraka. Masuk neraka juga nggak apa-apa, saya mah bisa melihat sama artis-artis Hollywood yang dari lain. Ada ngomong begitu belak-belakan. Berarti apa? Ya beriman itu. Kenapa? Udkhulu fisil mikapa. Masuklah Islam secara sempurna. Orang Islam aja dia nggak ngeluarin zakat. Artinya nggak percaya sama zakat. Bukan nggak mau nggak ngeluarin. Nggak percaya sama zakat. Dia bilang apa? Zakat itu contoh. Pajak. Lihat. Saklabah. Jika lagi susah. Sholat. Sahabat Nabi sholat. Minta doain sama Rasul. Ya Rasul doain dong. Dia jadi orang kaya. Udah lu begini aja kalau kata kita. Lebih cakep begini aman. Ya Rasul. Doain saya biar jadi orang kaya. Udah gini aja. Bisa ke masjid. Kenapa? Itu sahabat habis sholat. Sahabat itu langsung pergi. Karena kayaknya bininya bolong. Jadi gantian buat sholat. Didoain sama Rasul. Dikasih sepasang domba. Ternyata apa? Berkah kaya. Giliran udah kaya Rasul bilang. Abu Bakar. Temuin Salabah. Dia udah sampai, zakatnya udah sampai nisab. Ketika itu juga Salabah udah jauh dari masjid. Ke masjid, pertama-tama ninggalin tuh berjamaah. Sehari, 2 hari. Terus sampai berbulan-bulan gak ke masjid-masjid. Udah asik, karena pindah rumahnya udah makin jauh dari masjid. Rasul nyuruh,
Abu Bakar mintain tuh Salabah zakatnya. Akhirnya apa? Salabah udah nggak ngasih zakat, keluar omongan yang nyakitin Abu Bakar. Kata Salabah, Abu Bakar zakat itu mah pajak Abu Bakar. Saya nggak mau ngeluarin pajak. Sampai ke Rasulullah. Rasulullah sakit hatinya. Kalau bilang zakat ini pajak, berarti nanti semua orang akan menjadi beban. Padahal zakat itu kewajiban. Perintah Allah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ambil sebagian. Litab'id. Sebagian doang cuma 2%, 2,5%. Untuk kebersihan harta kamu. Bukan buat saya, buat siapa. Akhirnya apa? Sampai itu Rasul wafat. Rasul masih terbawa. Sampai Salabah sakit mau mati pun, itu sahabat pun nggak mau ngikut, nggak mau nyolatin Salabah. Kenapa? Karena Rasul pun nggak memberikan contoh waktu itu Salabah memaafkan Salabah. Bukan Rasul nggak mau minta maaf, buat tamsil. Nih contoh nih yang sama ingkar zakat. Hati-hati. Jadi kudu yakin dengan keimanan itu. At-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal inqiyad. Kemudian direalisasikan dengan perbuatan. Sehingga keyakinan itu akan memotivasi seseorang untuk mengerjakan agama dengan baik. Nah, kita yakin nih. Orang yang berhaji, orang yang sholat tahajud, orang yang berzakat. Kita yakin ada balasan dari Allah. Artinya apa? Motivasi ada. Sehingga ada tingkatan keyakinan. Ada yakin, ada ainul yakin, ada lagi hakul yakin. Kalau yakin itu yakin berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Dia udah tahu, dia paham, dia yakin nih. Orang yang mengeluarkan sedekah, zakat akan memberikan balasan dari Allah dunia dan di akhirat. Ainul yakin dengan keyakinan, dengan penglihatan langsung dan pengalaman langsung. Kenapa? Matanya ngelihat langsung. Dia merasakan langsung apa yang dia kerjakan. Kan ada kayak begitu. Kemarin hadis yang pertama. Yang 3 orang yang ketutup di goa. Betul gak itu? Batu ketutup. Masing-masing apa? Itu dalam goa itu ada suara. Kamu gak bisa keluar kecuali kamu itu punya amal soleh yang bisa kamu sandarkan kepada Allah. Dijadikan wasilah. Disebutin. Nah itu apa berarti? Setelah nyebutin yang pertama, saya pernah bakti sama orang tua saya, ketua ibu, ketika ibu bapak saya lagi kehausan, apalah, waktu mau makan belum saya berikan, pada anak saya kehausan, terbuka satu lagi. Sebut lagi yang satu, kedua, ketiga. Nah itu menunjukkan apa? Ainul yakin, mata kepalanya langsung. Baru tingkatan yang tertinggi, yaitu hakul yakin, didasarkan dengan pengalaman spiritual dan juga penglihatan batinnya. Ada contoh. Orang yakin dengan keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuat, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah. Sehingga akan memotivasi seorang itu untuk ibadah menjalankan perintah Allah. Allah itu maha perkasa, ada pembalasan yang harus diberikan. Dia yakin. Yang kedua, keyakinan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, apa itu? Dia yakin terhadap risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keyakinan yang paling tinggi terakhir yaitu yakin adanya hari pembalasan. Walaupun dia belum melihat itu seperti apa dahsyatnya hari pembalasan, tapi dia beriman dan dia yakin itu ada. Maka dia mempersiapkan dirinya untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamilil fikhi laisa bifikhi salasun la yabullu alaihin qalbu mri'in mu'min al-ikhlasul amal wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna du'a'ahum yuhitu min waraihim. Imam Ibnu Bazar fi sunanihi. Wallahu a'lamu bi muradihi, bermula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda waktu haji wada. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah akan membaguskan wajah seseorang sami'a maqalati, orang yang mendengar ucapanku fawa'aha, dia mendengar ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi, baik itu perkataan apalagi perbuatannya, fawa'aha, kemudian dia paham. Farubba hamil fikih laisa bifikihi salasun. Kemudian Nabi bilang, berapa banyak orang yang membawa fikih, berapa banyak orang yang ahli fikih, tapi dia sendiri tidak fakih. Apa artinya tidak fakih? Tidak mengerti fikih. Wah, ini salasun la yaqulu alaihinna qalbun mri'in mu'min al-ikhlasul amal wal munasahatu li a'immatil muslimin wal luzumu jama'atihim. Kemudian kata Nabi bilang, 3 perkara yang karenanya. Apa maksudnya? 3 perkara ini akan datang, sebab mengerjakan adanya ahli fikih, adanya orang yang paham perkataan aku dan dia menghafalkannya juga memahaminya, maka orang itu akan terhindar daripada 3 perkara ini. Yang pertama apa? Ikhlasul amalu mu'min. Sebab itu orang akan mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab adanya orang yang mendengar hadisku atau perkataanku, dia paham, maka orang itu akan memberikan nasihat atau akan ikhlas, terutama ikhlas dalam amal. Kemudian orang itu berani menyampaikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan dia akan melazimkan atau berpegang teguh kepada berjamaah. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Nah, Pak, di sini sebab mereka setelah paham, kemudian dia hafal, dia paham, maka akan dia mengamalkannya, akan datang keikhlasan, akan datang suka menyampaikan nasihat dan juga suka membangun berjamaah. Fa inna du'aahum yuhitu, yang demikian doa mereka akan mengelilingi dari belakang mereka. Nah, ini perlu kita kupas. Nadarallah imro'an sami'a maqalati fawa'aha. Nadarahu ay nadarahu wantadarahu. Artinya apa? Itu asal kalimatnya. Allah akan membaguskan wajah orang yang mendengar hadis Nabi, kemudian dia memahaminya. Fawa'aha. Mendengar itu hadis Nabi, ada yang mendengar, berarti apa? Dia udah hafal. Makanya derajat yang paling tinggi dalam tahammul wal adza, orang mendengar hadis Nabi, dia langsung hafal,
itu berarti hadisnya sahih, itu berarti orangnya cerdas. Sahabat itu. Jadi udah bukan paham lagi, udah hafal terus paham. Apa artinya? Nadarullah. Sebab dia mendengar hadis Nabi, dia hafal, dia paham, maka Allah akan membaguskan wajah. Artinya membaguskan wajah, Allah akan memberikan nikmat. Kemudian yang kedua dikatakan, wajah mereka bagus berseri-seri. Maksud di sini apa? Orang yang menghafal hadis, orang yang menyampaikan hadis, wajah mereka bagus berseri-seri. Maksud sini apa? Kebaikan dan akhlaknya. Sebab dia menyampaikan hadis Nabi, maka kebaikan dan akhlak dan juga kedudukannya. Dan sebab mendengar ucapan Nabi dan memahaminya, maka orang itu akan bagus berseri-seri. Sami'a maqalati fawa'aha. Dia mendengar hadisku, perkataanku, kemudian dia hafal dan memahaminya. Jadi ini hadis. Keutamaan orang yang menyampaikan hadis Nabi. Kemudian al-iglal. Iglal ini artinya segala hal. Bisa jadi ianat, dengki, benci. Ini sebab orang mengerjakan atau menghafal atau menyampaikan, memahami hadis Nabi, hatinya itu tidak akan dirasuki oleh kebencian. Yang ada apa? Yang keluar itu kebenaran. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, salasun la yaghallu alaihinna qalbu mu'minin. Ada 3 perkara yang sebab orang itu memahami hadis Nabi, orang itu hafal hadis Nabi, maka orang itu akan dijauhkan, akan mendapatkan 3 perkara. Ikhlas dalam beramal, orang itu suka menyampaikan nasihat kepada para pemimpin Islam, orang itu luzum ala jamaah, orang itu menjaga daripada berjamaah. Jadi hadis ini menurut para muhaddisin diartikan, ini adalah doa. Ini adalah kabar gembira dari Rasul bahwa orang yang memahami hadis Nabi, kemudian dia sampaikan hadis Nabi. Jadi habis paham, dia sampaikan, makin bagus dia hafal, maka dia akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Ini makna nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Ini diartikan seorang yang mendengar hadis Nabi. Dia sampaikan, dia paham, dia sampaikan. Bahkan dia hafal. Maka itu diartikan ini tabsyir atau kabar gembira dari arti hadis Nabi ini. Orang itu akan mendapatkan keberkahan atau kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sami'a maqalati. Mendengar perkataanku atau hadis Nabi, pawaha. Habis mendengar dia paham. Nah ini, kita dengar pengajian, kita paham. Jadi hadis ini apa? Seseorang bukan hanya hafal, tapi juga disuruh paham. Jadi kalau kita mau hafal, pahamin dulu, baru dihafal. Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau ingin menghafal, dia baca dulu 40 kali. Kalau udah 40 kali dibaca, lo kan kagak paham. Kita sekarang nih mau ngaji. Sebelum ngaji dibaca dulu 40 kali. Pernah nggak kita baca 40 kali? Baru dihafal. Kan kadang-kadang anak kita suka ngeluh. Nah, ini susah pelajaran ini. Jangan langsung dibilang, boro-boro kamu, mama aja repot. Tanya dulu, kamu udah baca berapa kali? Main susah aja, main hafal aja. Belum. Oh, nggak cukup. Baca dulu 40 kali, baru kamu hafal. Baru kamu akan paham, baru nanti gampang hafalnya. Tahu-tahu tempat tuh. Sampai halamannya, sampai nomornya. Makanya jadi orang tuh jangan, ketika orang anaknya nggak paham, kita ikut nggak paham juga. Tanya dulu, udah berapa kali baca?
Belum, baru sekali. Kemarin ngedenger nggak? Paham nggak? Belum paham juga. Udah baca dulu, baru tanya lagi saya lebih tahu. Tapi seperti itu. Ini sami amaqolati fawa'aha. Mendengar dan juga memahaminya. Ini hadis. Seorang yang menekuni hadis. Gak cukup hanya menghafal. Tapi juga dituntut pemahaman dan yang dalam akan ajaran Islam. Kemudian dalam hadis ini sami amaqolati fawa'aha, menyampaikan sebagaimana didengarkan. Nah, ini kalau kita mau menyampaikan hadis Nabi, sampaikan silakan sebagaimana yang kita baca, sebagaimana yang kita dengar. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Sebab ada satu ancaman dari hadis Nabi, man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Siapa yang berdusta kepada aku. Ini dibilang hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Sama aja dia dusta kepada aku. Falyatabawa maq'adahu ilan nar. Maka orang itu tempatnya adalah di neraka. Lalu bagaimana? Saya pengen nyampein. Tapi saya paham, namun nggak hafal hadisnya. Nah, salah satu guru saya, Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari, ngajari. Bapak ingin nyampein hadis ini ke anak atau ke cucu atau ke teman. Bilang, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam allazi ma'na. Dikatakan oleh hadis Nabi yang kurang lebih artinya kayak begini. Itu akan terhindar daripada dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan menyampaikan hadis, harus akurat, jangan ditambah, jangan mengurangi. Udah kalau ada yang begitu sampaikan kayak begitu. Makanya saya suka sebutin. Kalau kita kalau kita artikan kayak begini bahasa kita. Nah itu seperti itu. Tapi mata hadisnya nggak hafal, maksudnya kayak begini. Supaya kita nggak dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Sekalian, alhamdulillah untuk yang ini kita sudah mempelajari sampai hadis yang keempat dari guru ikhlas. Ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya mari kita akhiri pengajian kita dengan kembali kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bidu'a wa khususan muassis hadhil ma'ahid kejabah bersyukur min hadi zaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.